Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-333 dengan judul Pelajaran dari seorang anak usia 12 tahun. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 2 ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Tuhan. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Apa yang terjadi bila seseorang menyerang Anda dengan perkataan yang penuh amarah, getir, dan menyakitkan? Apakah Anda akan bereaksi dengan cara yang sama? Atau apakah Anda akan memberikan tanggapan yang bijaksana dan menghindari benturan emosional? Bayangkan kejadian ini. Maria dan Yusuf baru saja merayakan Minggu Paskah di Yerusalem. Yesus berusia 12 tahun. Sekarang menjadi seorang pria dewasa menurut tradisi Yahudi. Dan mereka baru saja merayakan kedewasaannya. Kini mereka kembali ke rumah di Nazaret setelah seharian melakukan perjalanan bersama-sama dengan teman dan kerabatnya. Yusuf melihat Maria berjalan bersama para wanita dan bertanya, "Di manakah Yesus?" "Apa maksudmu?" Dia menjawab, "Dia bersamamu bukan? Lagi pula dia sekarang sudah besar." "Tidak, pasti dia bersamamu," Yusuf menjawab. Bayangkan betapa paniknya orang tua ini. Tidak hanya mereka kehilangan putra mereka, namun mereka juga kehilangan putra Allah. Ini serius. Segera mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mulai mencari dengan panik. Setelah 3 hari, Maria datang ke bait suci dan melihat Yesus di seberang halaman. Karena diliputi emosi, dia menangis. "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Terdapat dalam Lukas 2 ayat yang ke-48. Baik, pada hari ini cerita ini menceritakan akan perjalanan pada saat Yesus berusia 12 tahun. Di mana dikatakan ketika Yesus berusia 12 tahun, ibunya Yesus yaitu Maria dan juga bapaknya Yesus yaitu Yusuf, mereka ini mengadakan Minggu Paskah di Yerusalem. Dan ketika mereka mengadakan Paskah di Yerusalem, dan juga mereka merayakan akan kedewasaan daripada Yesus. Karena dikatakan pada saat Yesus berusia 12 tahun, Yesus ini sudah dihitung menjadi seorang pria dewasa di tradisi Yahudi. Dan ketika mereka seharian melakukan perjalanan bersama-sama dengan teman-temannya mereka masing-masing atau kerabat daripada Yusuf ini melihat Maria juga sedang berjalan bersama para wanita. Dan Yusuf mulai bertanya kepada Maria, "Di manakah Yesus?" Kemudian Maria menjawab, "Apa maksudmu Yusuf? Dia bersamamu bukan? Lagi pula dia sekarang sudah besar." "Tidak, pasti dia bersamamu," Yusuf menjawab. Dan pada saat itu juga kedua orang tua daripada Yesus ini mereka mulai panik. Dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari akan anak mereka yaitu Yesus. Karena dikatakan mereka bukan hanya kehilangan akan putra mereka, namun mereka juga kehilangan akan putra Allah yaitu Tuhan sendiri. Dan dikatakan segera mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Dan di sana mereka mulai mencari dengan panik. Dan setelah 3 hari mereka melakukan pencarian, dikatakan Maria akhirnya datang ke bait suci. Dan di sana dia melihat Yesus sedang duduk di seberang halaman. Karena Maria ini emosi, Maria ini akhirnya datang dan dia menangis. Dan dia berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, sangat luar biasa ketika Maria dan Yusuf ini panik mencari akan Yesus. Setelah 3 hari mereka melakukan pencarian. Dan ketika Maria ini mencoba mencari Yesus di bait suci, di sana Maria ini melihat bahwa Yesus sedang duduk di seberang halaman. Dan disitulah Maria datang menangis. Dan dikatakan, sekarang pertimbangkan sejenak bagaimana tanggapan anak normal berusia 12 tahun kepada seorang ibu yang marah menyalahkannya atas sesuatu yang tidak dia lakukan, khususnya di depan orang-orang penting. Tidakkah Anda mendengar seorang anak bereaksi dengan mengatakan sesuatu seperti ini? "Apa maksud ibu? Apa yang telah saya lakukan padamu? Ibu yang meninggalkan saya." Atau, "Bu, santai saja. Ibu mempermalukan saya." Tetapi sekiranya dia bereaksi terhadap kekhawatiran ibunya yang tidak terkendali, maka akan terjadi benturan emosi, menimbulkan rasa sakit hati dan lebih banyak tuduhan.
Sebaliknya, Yesus dengan tenang mengatakan sesuatu seperti ini. Bu, sejak saya masih bayi, ibu sudah memberitahu siapa saya. Ibu seharusnya sudah tahu bahwa aku akan melakukan pekerjaan Bapakku. Inilah jawaban yang diberikan Yesus ketika Maria ini sedang panik. Maria ini panik mencari akan Yesus. Dan ketika Maria mendapati Yesus sedang duduk di bait suci, disitulah dia mulai menangis kepada Yesus karena dia panik. Karena dia kehilangan akan putranya. Dan disitulah Yesus menjawab ibunya, sejak saya masih bayi, ibu sudah memberitahu saya siapa saya. Dan ibu seharusnya sudah tahu bahwa aku akan melakukan pekerjaan Bapakku. Ya, jawaban yang sangat luar biasa yang Yesus berikan kepada ibunya ketika ibunya sementara menangis karena panik mencari akan Yesus. Inilah pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita sebagai anak-anak juga. Biarlah kita mau belajar untuk menghormati akan orang yang lebih tua daripada kita. Biarlah kita belajar untuk menghormati akan orang tua yang dititipkan Tuhan untuk menjadi panutan bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, biarlah kita mau belajar untuk menghargai akan orang tua kita. Karena kedua orang tua kita dititipkan Tuhan untuk dapat mengajarkan kita hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti Yesus. Ketika Yesus bertumbuh menjadi seorang anak seperti kita, di mana dikatakan dia melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupannya. Dia selalu memberikan contoh yang baik di dalam kehidupannya setiap hari. Inilah juga yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, menjadi anak-anak yang sopan terhadap orang tua kita, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan kita sendiri. Pelajaran ini boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tadi dilanjutkan bahwa dia tidak perlu menyalahkan ibunya hanya karena ibunya menyalahkan dia. Dia tidak perlu mempermalukannya hanya karena dia dipermalukan. Ya, inilah teguran yang sangat luar biasa kepada kita sebagai anak-anak atau kepada pribadi saya sendiri. Dikatakan biarlah saya menghormati akan orang tua. Ya, karena orang tua dititipkan Tuhan untuk dapat mendidik kita. Biarlah kita mau tetap rendah hati ketika kita dididik oleh orang tua kita masing-masing. Karena dikatakan Tuhan tidak perlu menyalahkan ibunya karena ibunya menyalahkan dia. Dan Tuhan tidak perlu mempermalukan ibunya hanya karena dia dipermalukan. Inilah pelajaran atau suatu karakter yang sangat luar biasa yang Tuhan titipkan juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, biarlah kita mau selalu mempraktekkan akan setiap karakter-karakter yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan akan membantu kita untuk dapat melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan dilanjutkan di sini bahwa pada usia 12 tahun, Yesus memberi kita contoh bagaimana merespon ketika seseorang menyerang kita dengan emosi yang tidak terkendali, sehingga konfrontasi dapat diredahkan daripada memicu emosi yang lebih merusak. Ya, inilah teguran yang sangat luar biasa kepada kita juga masing-masing. Bahwa dikatakan bahwa ketika seseorang menyerang kita dengan kata-kata yang tidak baik atau menyerang kita dengan emosi, biarlah kita meminta Tuhan untuk membantu kita supaya dapat mempraktekkan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan bahwa pada usia 12 tahun, Yesus memberi kita contoh bagaimana merespon ketika seseorang menyerang kita dengan emosi yang tidak terkendali, sehingga konfrontasi dapat diredahkan daripada memicu emosi yang lebih merusak. Ya, teguran kepada pribadi lepas pribadi, bahkan kepada diri saya sendiri. Ketika kita dikecewakan oleh orang lain atau ketika orang lain berbuat salah kepada kita, biarlah kita dapat mempraktekkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Walaupun itu sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi bagaimana dengan bantuan Tuhan? Biarlah kita meminta bantuan itu daripada Tuhan untuk membantu kita mempraktekkan akan setiap karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan dilanjutkan, terima kasih Yesus karena tidak hanya mengajar para guru di bait suci tetapi juga mengajar kami. Ya, biarlah kita meminta terima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan akan setiap karakter itu di dalam kehidupan kita. Ya, setiap karakter-karakter yang sudah Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita mencontohkan itu. Dan kepada kita juga sebagai anak-anak, ketika kita sementara dididik oleh orang tua kita atau kita dimarahi oleh orang tua kita karena kita salah, ya biarlah kita mau dapat menerima itu dengan kerendahan hati. Karena itulah karakter yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan masih kecil, ketika Tuhan berusia 12 tahun. Tuhan juga
seperti kita. Tuhan dimarahi oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Tetapi bagaimana Tuhan mau mempunyai kerendahan hati untuk dididik sebagai seorang anak. Sama halnya juga kepada kita. Ketika kita dididik, biarlah kita mau selalu merendahkan akan hati kita ketika kita dididik oleh orang tua kita sendiri. Bahwa ketika orang tua kita marah karena kita melakukan kesalahan, bukan karena orang tua kita tidak mencintai kita atau tidak menyayangi kita, tetapi orang tua kita marah karena orang tua kita mau menjadikan kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan menuruti akan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Pelajaran ini juga kepada kita masing-masing. Ya, biarlah kita mau selalu mempraktekkan akan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Walaupun itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita meminta Tuhan untuk membantu kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.